Hai, balik lagi sama Coach Zaka. Sebagaimana saya sampaikan pada sesi berikutnya, kita akan mulai belajar 4C. Nah, 4C yang pertama yang akan kita pelajari di sesi ini adalah bagaimana cara berpikir. Kadang kita belajar itu ya belajar substansi, padahal enggak. Sebelum kita belajar substansi, kita harus belajar cara berpikirnya dulu. Pemerintah Indonesia pernah mengatakan dalam salah satu programnya bahwa ada beberapa hal yang akan dipelajari di sekolah, yaitu satu, learning to know, belajar untuk tahu, oke? Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Tiga, learning to be, belajar untuk menjadi. Yang keempat adalah learning to live together in peace, belajar untuk hidup bersama dalam damai. Tapi ada satu yang kosong, apa? Learning to think. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara berpikir yang tepat. Karena cara berpikir ini akan menentukan bagaimana cara kita bertindak, maka kita harus belajar cara berpikir. Nah, sudah saya jelaskan pada sesi berikutnya, sebelumnya maksud saya, bahwa kemampuan berpikir kritis adalah salah satu kemampuan yang paling fundamental di abad 21. Jadi kita akan bicarakan ya, berpikir kritis itu apa sih? Tentu, ini tidak akan langsung serta-merta membuat kalian mampu untuk berpikir kritis, tapi setidaknya secara kognitif, kamu secara pengetahuan paham berpikir kritis itu apa. Yang akan kita pelajari ada beberapa hal. Satu, kita belajar teori nilai deh. Nanti kita jelasin, nilai itu apa sih? Yang kedua, ada bukan nilai ABC ya, tapi apa yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Dua, kita belajar soal teori behaviorisme atau ilmu tentang perilaku, tentu dengan sederhana saja. Tiga, kita akan belajar sedikit tentang literasi media, karena kamu tiap hari hidup dengan gadget dan lain sebagainya. So, you need to be really careful, hati-hati betul dengan media ini. Yang keempat adalah kita belajar sedikit tentang filsafat kebenaran, dan yang terakhir adalah kita belajar kesesatan berpikir. Kak, itu berat sekali. Enggak juga, kita santai aja kok, nanti kita akan kasih contoh macam-macam gitu ya. Oke, so kita akan mulai dari yang pertama, tentang teori nilai. Saya mau main game dulu. Yuk, kamu jawab pertanyaan saya ya, tapi jawabnya di rumah aja, nggak usah diteriaki juga. Dalam batin kamu jawab. Saya akan memberikan pertanyaan, dan tolong pertanyaan itu dijawab dalam waktu 3 detik saja setiap pertanyaan. 3 detik ya, jangan cheating, harus 3 detik. Tolong lengkapi kalimat saya. Bapak pergi ke kantor, Ibu pergi kemana? 1, 2, 3. Oke, disimpan jawabannya. Yang kedua, tolong jawab pertanyaan saya. Siapa yang lebih kuat? Laki-laki atau perempuan? 1, 2, 3. Yang ketiga, saya minta tolong untuk kalian menggambar pemandangan. 1, 2, 3. Sudah ya? Oke, yuk kita jawab bareng-bareng yuk. Bapak ke kantor, Ibu pergi kemana, Dek? Pasar. Sebagian besar dari kalian akan menjawab pasar. Pertanyaannya adalah, emang kenapa kok jawabannya pasar? Kok jawabannya seragam kenapa? Padahal kamu di rumah masing-masing loh. Kenapa sampai jawabannya pasar? Yang kedua, laki-laki dan perempuan lebih kuat siapa? Biasanya ini debatable. Tapi most of you, sebagian besar akan menjawab bahwa laki-laki lebih kuat. Dan yang ketiga, saya yakin walaupun kamu TK-nya enggak bareng, kamu menggambar pemandangan ada 2 gunung, lalu ada jalan di tengah-tengah. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih kok kalian bisa datang dengan jawaban yang sama? Kenapa? Apakah TK-nya bareng? Apa itu dikasih tahu? Atau bagaimana? Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal yang ada dalam pikiran kita adalah produk dari konstruksi sosial. Konstruksi sosial itu apa, Dek? Konstruksi sosial adalah apa yang ditanamkan oleh sekeliling kita. Kalau misal saya bertanya kepada orang lain tentang pertanyaan pertama, Bapak ke kantor, Ibu kemana? Gitu. Mungkin kalau saya tanya ke mahasiswa di Eropa atau anak-anak sekolah di Amerika, mungkin mereka punya jawaban yang berbeda. Mungkin bagi mereka, ibu mereka akan ke mall atau kemana gitu. Tapi banyak dari kita orang Indonesia akan datang dengan jawaban yang seragam. Bapak ke kantor, Ibu ke pasar. Seolah-olah perempuan memang role-nya akan selalu ke pasar. Well, itu nggak apa-apa kalau emang ibu mau ke pasar, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian kita berpikir, kita kan percaya pada kesetaraan gender. Tapi kenapa jawabannya sama? Karena ada konstruksi di pikiran kita bahwa ibu akan selalu ke pasar, karena pas SD kita jelaskan itu. Atau ketika saya tanya pertanyaan ketiga, bagaimana menggambar pemandangan? Jawaban kalian akan cenderung seragam, padahal sekolahnya beda. Lagi-lagi itu produk konstruksi masyarakat, konstruksi berpikir. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada hal-hal di dalam sekeliling kita yang kadang-kadang kita automatically refer ke sana. Padahal tidak semua hal itu benar. Contoh, misal tentang laki-laki dan perempuan diasumsikan lebih kuat laki-laki. Enggak juga loh. Bayangkan misal ada ayah dan ibu menikah, punya putra 3. Lalu si ayah meninggal. Ibu pasti, sebagian besar ibu ya, tidak akan menikah lagi biasanya. Beliau akan membesarkan putra-putrinya sampai kemudian dewasa dan lain sebagainya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi kalau kemudian ceritanya adalah si ibu yang meninggal, biasanya ayah akan kemudian menikah lagi. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki
daya tahan secara psikologis yang lebih kuat. Bahkan secara fisik pun demikian. Misal ya, satuan kekuatan itu apa? Energi. Satuannya joule. Mari kita hitung. Misal ayah ibu kalian dua-duanya bekerja. Yang bangun lebih pagi siapa, Dek? Jadi jawab, oke. Lalu beliau ngapain setelah bangun? Pasti mostly jawabannya adalah ibu bangun lebih awal, lalu beliau bekerja macam ini nih. Lalu ayah bangun, walaupun tidak semuanya ya. Ayah bangun, ayah ngapain? Ngopi, nonton TV, baca koran. Lalu beliau berdua berangkat bekerja bersama, pulang, begitu pulang ayah ngapain, ibu ngapain? Biasanya ibu masih akan beres-beres dan lain sebagainya. Kalau satuan kekuatan adalah joule, siapa yang mengeluarkan lebih banyak energi hari itu? Jawabnya adalah ibu. Tapi kita banyak berasumsi bahwa perempuan itu memang lemah, tidak sekuat laki-laki. Nah, konstruksi-konstruksi nilai ini harus kamu pahami. Kamu harus memahami teori yang pertama, Dek. Teori yang pertama adalah teori nilai. Ada 4 hukum dasar dari teori nilai. Nilai adalah apa yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. 1, values are constructed, atau nilai-nilai dalam hidup kita itu dikonstruksikan atau dibentuk oleh sekeliling kita. Dan konstruksi nilai itu tidak selalu selamanya benar. Oke? Misal, saya nanya, perempuan yang cantik kulitnya, pasti jawabannya akan putih. Padahal perempuan cantik itu kan tidak harus putih. Karena di negara yang tropis, kamu membutuhkan lebih banyak pigmen untuk memproteksi diri kamu dari sinar UV dan lain sebagainya. Itulah kenapa orang-orang yang ada di Afrika mungkin kulitnya lebih gelap agar lebih tahan dari sengatan matahari. Tapi konstruksi kecantikan dalam masyarakat, kamu harus cantik. Karena kamu nggak pernah mempertanyakan, ya udah, pakai pemutih, backlink emaknya dipakai, pakai apa. Jadi, the thing is, ada values are constructed. Nilai-nilai dalam hidup kita dikonstruksikan. Misal hal yang lain soal konstruksi nilai tadi. Yang lebih layak memimpin laki-laki apa perempuan? Orang mengatakan laki-laki lebih layak memimpin. Padahal kamu lihat, dalam krisis COVID-19 ini, negara-negara yang dipimpin oleh laki-laki, misal US, Prancis, dan lain sebagainya itu, justru mengalami kolaps dan gagal menangani COVID dengan baik. Sebaliknya, negara-negara yang dipimpin perempuan seperti New Zealand, Jerman, mereka adalah leading countries dalam penanganan COVID-19. Taiwan, dan pemimpinnya adalah perempuan. Nah, konstruksi nilai, ketika kamu belajar berpikir kritis, kamu harus sadar soal konstruksi nilai yang ada dalam sekeliling kamu. Dan kamu harus mempertanyakan ulang. Mempertanyakan ulang bukan berarti nggak percaya loh. Nggak. Ada konstruksi yang baik, ada konstruksi yang tidak baik. Dan kamu tidak boleh langsung menerima mentah-mentah ya. Ini belajar pertama berpikir kritis bahwa memahami bahwa the values are constructed. Nilai itu dikonstruksikan dan tidak semua konstruksi itu bisa kamu telan mentah-mentah. Kamu perlu butuh mempertanyakan. Contoh yang lain, konstruksi yang lain. Kamu buka Instagram. Selebgram kita ngomongin apa? Siap, mobil baru, rumah mewah. Seolah-olah parameter kamu bahagia itu harus seperti itu. Kamu sukses, kamu keren ketika pakai barang-barang branded. Misal pakai produk Supreme atau apa gitu. Atau pakai tas kremes dan lain sebagainya. Itu adalah parameter konstruksi keberhasilan yang menurut saya keliru. Karena sebetulnya menjadi manusia yang berhasil ya tentu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang paling keren adalah yang paling hidupnya bermakna, bukan yang paling punya brand macam-macam. So, saya mau bilang ke kalian, this value constructions is very important to be understood, dan kamu harus pelan-pelan memahami ini. Yang kedua, hukum kedua dari nilai adalah values are shifted. Nilai dari setiap individu itu berbeda. Nilai saya dengan nilai kamu berbeda. Nilai yang ada di sekolah, di keluarga, di masyarakat pasti berbeda. Oleh karena itu, sangat mungkin terjadi yang namanya benturan nilai. Oleh karena itu penting tadi yang kita bicarakan pada sesi berikutnya yang namanya social and cultural understanding. Kenapa harus ada social and cultural understanding atau pemahaman sosial dan kultural? Karena sangat mungkin terjadi benturan nilai, maka penting untuk memahami kultur atau nilai orang lain. Contoh, saya pacaran nih sama orang. Saya dibiasakan makan pakai tangan di rumah. Di tempatnya dia dibiasakan makan pakai sendok. Nah, nanti mungkin hal kecil aja akan, kok kamu makan pakai sendok, kamu makan pakai tangan, itu hanya bisa ditangani ketika kamu memahami yang namanya tadi, social and cultural understanding, memahami nilai punya orang lain, karena nilai itu shifted, nilai itu berbeda. Yang ketiga, values are deconstructed. Nilai-nilai yang ada dalam hidup kita, itu bisa didekonstruksikan. Tadi kan dikonstruksikan, lalu berbeda. Nah, bisa didekonstruksi itu bisa dihancurkan oleh nilai yang baru. Contoh nih, saya mau nanya, ada nggak orang tua yang pas kecil ngajarin kamu buat nyontek? Nak, besok kamu sekolah nyontek ya. Nak, besok kamu sekolah gondes ya. Nggak ada sama sekali yang ngajarin itu. Tapi apa yang terjadi? Saya mau tanya ke kalian, jawab dalam hati kalian. Siapa yang seumur hidup belum pernah nyontek sama sekali? Sangat jarang, paling dalam satu angkatan hanya 1-2 anak. Nah, kenapa kok kamu yang diajarkan untuk tidak nyontek di rumah, tiba-tiba di sekolah nyontek? Loh, teman-temannya juga nyontek loh. Nah, ini yang disebut sebagai dekonstruksi nilai. Jadi nilai yang sudah dibentuk baik-baik itu kadang dibenturkan dengan nilai yang lain, dan kalau nilai kamu nggak kuat, ya kamu akan berganti nilai. Nah, terjadi dekonstruksi nilai, oke? Hal yang lain semisal, kamu tidak pernah diajari untuk gelut, tapi ketika kamu ada di sekolah, teman-teman kamu gelut, bergaul dengan teman yang salah, ya gitu kan gelut.
Kamu tidak ingin ngerokok, di rumah nggak diajarin ngerokok. Tapi kamu memilih pergaulan yang keliru, sehingga nilai yang kamu bawa dari rumah terdekonstruksi oleh nilai yang baru, dan akhirnya nilai kamu rusak gitu. Nah, dekonstruksi nilai ini harus kamu pahami betul-betul. Karena biasanya, individu yang tidak memiliki pemahaman nilai yang kuat dari rumah, atau individu yang tidak percaya diri, akan kemudian larut dalam nilai yang baru, atau terdekonstruksi oleh lingkungannya. Berpikir kritis, harus kemudian memahami betul, ini nilainya cocok nggak denganku? Jangan cuma ikut-ikutan. Jangan kemudian karena intimidasi kelompok, lalu kamu ikut-ikutan. Nah, kalau nanti kamu menemukan teman kamu yang merokok, atau kamu masih merokok, suka nakal, macam-macam, gampang. Itu adalah individu yang insecure, individu yang tidak merasa percaya diri dengan dirinya, maka mau tidak mau dia harus mengikuti tekanan dari kelompok untuk ikut nilai yang baru. Nah, teori nilai yang keempat yang kamu pahami adalah values are reconstructed. Nilai itu akan terrekonstruksi ulang. Jadi kayak bangunan dek, nilai itu dibangun atau constructed, dan itu bangunannya berbeda sama nilainya banyak orang, karena berbeda kadang hubungannya itu saling berbenturan. Nah, ketika berbenturan itu posibilitasnya atau kemungkinan ada dua. Satu, nilai kamu bertahan, atau nilai kamu hancur digantikan nilai yang lain. Nah, akhirnya terbentuk nilai yang baru lagi. So, yang pertama harus kamu pahami adalah teori nilai ya. Yang kedua, dalam berpikir kritis, kamu juga harus paham siapa agen nilai di abad 21. Orang selalu mengatakan ada yang namanya matra pendidikan. Ada 3 matra pendidikan. Rumah sebagai sumber nilai utama, sekolah, masyarakat. Padahal di abad 21 ini ada aktor yang keempat yang juga sangat mempengaruhi nilai kamu. Di rumah kamu diajari baik-baik, di sekolah diajari baik-baik, di masyarakat diajari baik-baik. Tapi ketika kamu akses gadget kamu, di media tidak mengajarkan hal-hal yang baik-baik. Tentu ada bagian yang baik-baik, but mostly tidak baik-baik. Data dari PKBI bahkan mengatakan 90,sekian% siswa mengakses pornografi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa konstruksi-konstruksi nilai ini bisa berbahaya ketika kamu ketemu aktor yang mengkonstruksikan nilai yang menyimpang, nilai yang keliru. Jadi kamu harus bisa mengidentifikasi siapa saja agen nilai. Ini bukan agen LPG, ini agen nilai. Jadi ingat, ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat, dan ada media. Yang media ini sangat berpengaruh ke dirimu karena kamu bangun, langsung menyapa media, tidur menyapa media lagi. Jadi hati-hati betul. Karena yang dikasih makan itu, dek, bukan cuma fisik kita, jiwa kita juga harus dikasih makan, pikiran kita dikasih makan. Nah, bagaimana jiwa kita dan pikiran kita tumbuh, itu tergantung makanan apa yang kamu berikan ke dia. Oke? Yang kedua, memahami agen nilai. Nah, agen nilai tentang media ini, kita akan kemudian move pada teori yang berikutnya, yaitu terkait dengan literasi media. Ini penting sekali memahami literasi media. Sebagaimana saya sampaikan dalam konteks abad 21, di mana kamu mengalami paparan pada media dengan luar biasa, maka ini bisa jadi agen yang paling berpengaruh. Ya, kalau kamu pas bucin, ya mungkin pacar kamu yang paling berpengaruh. Tapi mostly, media lah yang paling berpengaruh di generasi kalian. Oke? Nah, untuk memahami media, saya akan mulai dengan kembali ke pertanyaan tadi. Wanita yang cantik, itu kulitnya warnanya putih. Kamu belajar itu dari mana, dek? Bahwa perempuan yang cantik harus kulitnya putih, sampai pada pakai pemutih. Tadi saya bilang pakai backline, emaknya diambil, pakai labur kalau dalam bahasa Jawa ya, pakai kapur putih atau apa. No, kamu belajar itu yang ngajarin siapa? Yang ngajarin kan Pons, ya kan? Jadi ada gadis kulitnya gelap, gadis cantik kulitnya gelap, jalan, ketemu cogannya nggak nengok di situ. Tapi ada gadis cantik kulitnya putih, cogannya nengok sampai jatuh-jatuh. Dan itu diulang, lama-lama kamu percaya bahwa cantik itu putih. Lama-lama karena percaya cantik itu putih, yang kulitnya gelap jadi tidak percaya diri. Oleh karena itu kayak di India, industri kosmetik yang memutihkan diri itu laku keras deh. Tapi di negara lain, di Eropa, mana laku. Kenapa? Karena orang Eropa tidak ingin menjadi putih. Misal ya, salah satu produk pemutih katakanlah merek X gitu. Harganya 30.000. 30.000 itu, dek, dia mendapatkan harga itu bukan dari harga produknya. Paling produksinya 7.000, 8.000, atau 10.000. Yang paling mahal yang dia investasikan, kenapa harganya mahal, adalah biaya iklan. Kenapa? Karena ketika masyarakat tidak percaya bahwa cantik itu harus putih, dia nggak akan pernah dibeli. Maka investasi terbesar produk kecantikan pemutih dan teman-temannya itu adalah merubah mindset masyarakat, mengkonstruksi standar kecantikan dalam pikiran masyarakat. Nah, ini saya bilang tadi soal konstruksi nilai. Hati-hati betul, oke? Nah, dalam memahami media ini, media juga sangat efektif membentuk perilaku kita. Contoh, kalau kamu kebanyakan nonton tontonan yang penuh dengan adegan kekerasan, maka kamu akan jadi individu yang violent. Kalau kamu banyak main game yang isinya bunuh-bunuhan, tembak-tembakan sampai darah di mana-mana, atau kebanyakan nonton film-film porno dan tidak seharusnya kamu tonton, ya itu akan merusak pikiran kamu. The damage is severe. Dampaknya buruk sekali ke pikiran kamu. Kenapa? Karena itu betul-betul akan merusak pikiran kita. Ini media sangat efektif, karena selama ini kita tidak pernah
tahu atau kita tidak aware bahwa sebetulnya media itu menciptakan konstruksi berpikir di pikiran kita. Contoh yang lain, mengapa orang Indonesia suka sekali hal-hal yang irasional? Sebelum mereka lari jawaban yang rasional, mengapa larinya kayak rasionalitas? Ya iyalah, kamu tiap hari nonton sinetron ini siapa? Tiba-tiba emak-emak jadi ular, ibu-ibu jadi naga, dan seterusnya. Atau kamu bergosip, kenapa orang Indonesia sangat suka sekali mengukur keberhasilan orang dari uang? Ya iya, tiap hari ditonton adalah selebriti A, punya tas kremes, si ini mobilnya sekian. Nah, itulah yang kemudian menjadikan konstruksi nilai kita menjadi sedikit kacau. Kenapa? Karena aktor media ini. Jadi kamu harus aware bahwa media bukanlah aktor yang bebas kepentingan. Media memiliki kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi, dan lain sebagainya. Contoh yang lain, mari kita perhatikan. Di dalam pelajaran PKN kita selalu mengatakan nasionalisme adalah, apakah kamu tiba-tiba jadi nasionalis? Bandingkan, di Amerika, orang mengajarkan nasionalisme dengan membuat film Hollywood yang isinya adalah peperangan antara Amerika dengan negara yang lain. Dan hebatnya di semua peperangan itu, Amerika selalu menang, Dek. Bahkan dalam perang Vietnam, di mana semua orang tahu bahwa Amerika kalah, mereka menunjukkan bahwa tentara mereka menang. Konyol memang, tapi ternyata itu efektif membangun kebanggaan atas negaranya. This is how media shaping our perspective. Ini bagaimana media itu membentuk perspektif kita. Jadi yang sangat efektif membentuk perspektif kita justru kadang-kadang bukan keluarga lagi, bukan sekolah, bukan masyarakat, tapi media. Kenapa? Karena tiap hari kamu terpapar oleh media. Jadi hati-hati betul dengan apa yang dikonstruksikan oleh media. Oke? Nah, kenapa sih kok media bisa seperti itu? Saya akan cerita sedikit sejarah. Ada teori namanya behaviorisme atau ilmu tentang perilaku. Ini adalah gambar Pak Ivan Pavlov, Mbah Ivan Pavlov. Mbah Ivan Pavlov adalah seorang fisiolog dari Rusia. Mbah Ivan Pavlov tertarik dengan kinerja pencernaan anjing. Jadi dia meneliti, anjing itu kalau kita kasih makan daging, maka dia akan menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan air liur, ya kan? Tapi kemudian Mbah Pavlov ini melakukan percobaan dengan satu alat musik, saya lupa namanya apa, karena cukup tidak familiar. Alat musik itu dibunyikan setiap kali dan memberikan makan ke anjing itu. Diulang, lama-kelamaan yang terjadi adalah anjing itu ketika mendengar alat musik tersebut, dia memberikan reaksi spontan, yaitu menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan air liur. Dan dengan penelitian ini dia mendapatkan Nobel. Gampang nggak dia dapat Nobel meneliti dengan itu. Nah, tapi kemudian Mbah Pavlov sudah meninggal. Oke? Kita tinggalkan Mbah Pavlov. Lahirlah di Amerika, pertengahan 1900-an, seorang psikolog kali ini. Namanya Pak Watson. Ada yang mengatakan dia psikolog, ada yang mengatakan dia psikiater. Kalau psikolog ya belajarnya dari psikologi ya. Kalau psikiater tentu dokter ahli jiwa dari kedokteran. Tapi anyway, Pak Watson, namanya John Watson. Watson ini mengulangi percobaannya Pak Pavlov, tapi ke anak manusia. Dia meminjam bayi. Jadi dia punya laboratorium, dia meminjam bayi dari asistennya. Namanya Little Albert. Albert masih kecil 3 bulan itu. Albert ditaruh di tengah ruangan, lalu ditaruh tikus putih. Kalau kamu punya adik, usia 3 bulan dikasih tikus putih, tikus laboratorium itu, takut nggak adiknya? Nggak takut karena masih 3 bulan kan? Kamu kasih bara api aja adikmu akan pegang, ya kan? Nah, ketika ada tikus ditaruh di situ, lalu Pak Watson ini memukul batang besi dengan keras. Tiap kali tikus putih yang mendekat ke Albert, dipukullah batang besi itu. Diulang lama-lama, Little Albert ini mengalami trauma pada semua benda, pada tikus dan semua benda-benda kecil yang putih berbulu seperti tikus. Nah, Pak Watson kemudian menggunakan teori ini bahwa mengatakan kira-kira teorinya namanya classical conditioning. Jadi, ketika satu perilaku diulang maka akan lama-lama menimbulkan reaksi spontan. Tidak hanya pada binatang, tapi juga pada manusia. Nah, sayangnya konon Pak Watson ini berselingkuh dengan emaknya Albert. Akhirnya rumah sakitnya ditutup dan sebagainya. Tapi Pak Watson tetap kaya. Kenapa? Karena dia adalah bapak periklanan. Kenapa? Iklan itu menggunakan teori yang sama, Dek. Pembiasaan itu akan menciptakan kepercayaan dan perilaku. Karena kamu terekspos oleh iklan Pond's berkali-kali, atau produk pemutih apapun itu, akhirnya kamu percaya apa? Oh, cantik itu harus putih. Nah, inilah bagaimana media bekerja membentuk perspektif kamu. Kalau terjadi pengulangan, lama-lama kamu akan percaya seperti itu. Saya kasih contoh yang lain. Kamu tahu, kalau saya tanya, pernah ada yang ketemu sama pocong? Atau kuntilanak? Mereka serem apa? Lucu, Dek. Tentu kamu menjawab serem. Saya mau tanya, yang ngajarin bahwa pocong dan kuntilanak itu serem siapa? Karena banyak dari kalian, atau sebagian besar, 95% lebih itu belum pernah ketemu pocong sama kuntilanak. Tapi kenapa kok bisa bilang mereka serem? Kamu nggak memikirkan perasaan mereka apa? Mereka difitnah tiap hari? Sih, kenapa kita bilang serem? Karena kita dikasih tahu bahwa mereka itu serem. Dari apa? Dari film. Dari orang tua kita dan sebagainya. Coba bayangkan kalau kita ganti plot twist. Pas kamu kecil, kamu diajari oleh orang tuamu atau lingkungan kamu mengatakan bahwa pocong itu comel, kuntilanak itu cibi.
Maka ketika kamu dewasa nanti ketemu sama pocong sama kuntilanak, kamu lari nggak? Lari, tapi mungkin lari mendekat. Weh, Tante Kunti, ayo main yuk. Pocong, ayo pergi. Nah, pocongnya yang lari dia, bilang pait gitu kan, takut sama kamu kan. So, it's all about the value constructions gitu loh. Ini berkaitan dengan bagaimana pikiran kamu dibentuk. Balik lagi ke teori tadi, soal behaviorisme. Pak Watson ini kemudian ya sudah meninggal dan kemudian jadi bapak iklan. Iklan menggunakan hal yang sama, yaitu melakukan repetisi. Dan ini juga sering seperti itu. Jadi kamu harus betul-betul hati-hati dengan media, karena media memang didesain sedemikian rupa untuk membentuk perilaku orang-orang yang ada di sini. Kalau saya tanya sekarang misal, kalau ada orang Afro-Amerika yang berkulit gelap gitu, Afro-Amerikan tahu ya, yang sekarang lagi ada gerakan Black Lives Matter. Kamu akan, yang ada di dalam pikiran kamu gimana? Apakah mereka itu pintar, ataukah tidak pintar? Banyak orang mengatakan pasti, oh nggak pintar. Apa mereka baik, ataukah mereka jahat? Orang mengatakan jahat. Pertanyaan adalah, kenapa kok konstruksi soal Afro-Americans ini sangat negatif? Karena di banyak film Hollywood, mereka selalu digambarkan sebagai preman. Mereka digambarkan sebagai gangster, dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya orang percaya bahwa seolah-olah orang-orang Afro-Amerika ini adalah orang yang jahat, padahal kan enggak. Ini loh bagaimana media membentuk perspektif kita. Inilah kenapa kamu harus hati-hati dengan yang namanya konstruksi yang dibentuk oleh media. Ini bagian dari literasi media. Literasi media adalah harus memahami betul konten yang ada di media. Karena nggak semua yang lo denger itu benar, nggak semua yang kamu lihat itu benar juga. Dan kamu harus hati-hati bagaimana mereka mengkonstruksikan ini semua. Oke? Mengapa harus hati-hati? Karena apa yang kamu lihat, yang terekspos ke kamu berulang-ulang, akan membentuk value atau nilai dasar. Dalam lingkaran ini kita lihat ya, ada value atau nilai dasar. Value ini akan membentuk perspektif kamu, Dek. Value membentuk perspektif, perspektif membentuk belief system atau sistem kepercayaan kamu, dan belief system akan menimbulkan course of actions atau tindakan. Maka, ketika misal di Indonesia banyak orang korupsi. Kenapa sih banyak orang korupsi di Indonesia? Ya banyak koruptor. Bukan. Di Indonesia banyak koruptor karena dari awal kita tidak pernah memiliki value yang jujur. Bayangkan ya, kamu nyontek itu dari kelas berapa? Saya nyontek biasanya kelas 5, kelas 6 mulai nyontek tuh. SMP, SMA. Let's say kita mulai nyontek kelas 5 SD, kelas 6 SD, 2 tahun di SD. Atau kelas 6 aja deh, 1 tahun di SD. 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, 4 tahun di kuliah. Berapa tuh? Itu sudah 11 tahun lebih. Dan dalam 11 tahun itu, menurut ilmu manajemen, seseorang sudah mengerjakan sesuatu hal minimal 10.000 jam, dia layak disebut sebagai profesional. Nah, orang ini sudah profesional untuk berbuat curang. Ketika dia masuk ke dunia kerja, ya dia akan melakukan hal yang sama yang disebut sebagai korupsi. Nah, ini bagaimana pembiasaan atau habituasi, pembiasaan itu akan menimbulkan yang namanya karakter. Hati-hati, habituations creates karakter. Pembiasaan itu menciptakan karakter. Maka kalau menyelesaikan kasus korupsi, ya bukan diselesaikan ditangkapin koruptornya, karena nggak selesai-selesai. Tapi dirubah nilainya. Nah, kamu sebagai generasi mendatang, tolong mulailah belajar untuk jujur di kelas. Well, anyway, saya cuma mengatakan this is how nilai itu membentuk tindakan kamu. Itu bagian dari berpikir kritis, memahami bagaimana nilai dan media terutama membentuk cara kamu bertindak. So, hati-hati dengan media, oke? Walaupun tidak semua hal itu buruk di media ya, banyak hal yang baik. Karena ketika kamu tidak hati-hati lalu menganggap semua hal di media itu baik ya, akhirnya apa? Hoax menyebar di mana-mana. Kamu dengan naif percaya, oh ya ini benar nih, teori konspirasi. Karena, no, it's not that easy. Dan ini penting, oke? Yang berikutnya setelah yang namanya literasi media, saya jelaskan di sini, ini ada lingkaran habituations atau habituasi. Habituasi oleh media juga kadang melakukan value propaganda atau propaganda nilai. Kemudian media juga sering menggunakan adanya buzzers dan confirmation bias. Buzzers itu ya orang menyebarkan informasi yang keliru secara intentionally atau memang secara sengaja menyebarkan itu. Kemudian ada strategi namanya post-truth. Post-truth itu memanipulasi kebenaran untuk kepentingannya. Jadi media itu bukan aktor yang independen, Dek. Media itu pasti punya agendanya. Maka ketika dia punya agendanya, kamu harus hati-hati. Pemerintah kita sudah membentuk yang namanya Badan Cyber Nasional. Untuk apa? Mengontrol internet. Menurut kamu bisa nggak? Saya rasa itu nggak bisa dilakukan. Internet terlalu luas untuk dikontrol. Yang bisa mengontrol internet adalah dirimu sendiri. Dengan apa? Dengan berpikir kritis. Maka kamu harus paham, kemampuan berpikir kritis ini adalah cara kamu untuk bisa memfilter, melindungi diri kamu dari informasi yang tidak benar, dari hoax misal, dari konten yang tidak baik, pornografi, kekerasan, dan lain sebagainya. So, berpikir kritis menjadi sangat penting dan relevan dengan skill abad 21 ya. Itu penjelasannya. Berikutnya adalah, kita juga akan belajar sedikit tentang teori kebenaran. Nah, apa itu teori kebenaran? Ketika kamu belajar berpikir kritis, maka kamu mencoba untuk mencari kebenaran. Jadi tidak hanya menelan mentah-mentah informasi yang datang ke kamu, tapi kamu akan mencari dengan lebih spesifik dan lebih detail tentang hal ihwal yang lebih benar. Oke? Dan ini penting dalam kehidupan akademik kamu. Kamu nggak boleh berargumen
dengan tidak disertai oleh bukti. Tapi ada beberapa kebenaran. Yang pertama adalah, ini agak-agak sedikit lari ke filsafat kebenaran, but that's okay. Kamu nggak perlu hafal semuanya, nggak apa-apa kok. Yang saya mau jelaskan adalah, pertama, ada yang namanya disebut sebagai pragmatical truth, atau kebenaran pragmatis. Ini ada di piramidanya. Kebenaran pragmatis adalah sesuatu dianggap benar karena dia memberikan manfaat. Nyontek semisal. Nyontek itu salah, tapi dianggap benar. Kenapa? Karena memberikan manfaat ke kamu. Bagi pelakunya, ya kan? Nilainya jadi naik gitu kan? Walaupun sebenarnya merugikan juga karena kamu nggak benar-benar pinter, cuma pura-pura pinter doang. Yang kedua adalah performative truth. Sesuatu dianggap benar karena yang menyampaikan adalah orang yang tepat. Dia tidak mempermasalahkan substansinya, tapi siapa yang ngomong. Misal, saya membuat dekret presiden. Nggak bisa, karena saya bukan presiden. Tapi kalau Presiden Jokowi membuat dekret presiden, boleh, karena beliau adalah presiden. Terlepas substansinya itu benar atau salah, dikatakan benar karena yang menyampaikan adalah orang yang tepat. Oke? Yang ketiga adalah doctrinal truth, atau kebenaran doktriner. Kebenaran doktriner adalah sesuatu dianggap benar karena disesuai dengan doktrin. Doktrin apa? Doktrin agama, doktrin hukum, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah logical truth. Logical truth adalah sesuatu dianggap benar karena dia logis. Jadi dia bisa masuk nalar, maka itu dianggap sebagai logical truth. Nah, logical truth ini tidak mempermasalahkan pembuktian, Dek. Contoh, Agus adalah siswa SMA 8. Oh, sorry. Pernyataan pertama adalah premis mayornya, kayak di pelajaran bahasa Indonesia itu, semua siswa SMA Negeri 8 pintar. Pernyataan minor atau premis minor adalah, Agus adalah siswa SMA Negeri 8. Lalu kesimpulannya adalah, Agus adalah siswa yang pintar. Ya, itu logis, itu benar. Kebenaran logika hanya ketika premis mayor, minor, dan kesimpulan itu inline. Tapi apakah faktanya Agus benar pinteran apa enggak? Dia nggak peduli, karena kebenaran logika adalah kebenaran di atas kertas. Dia tidak peduli kalaupun Agus rankingnya 41 dari 35 siswa semisal, atau dia paling gondes di sekolah. Dia tidak peduli, karena kebenaran logika hanya menggunakan premis mayor, minor, dan kesimpulan inline. Oke? Di atas kebenaran logika, ada kebenaran berikutnya. Apa kebenaran empiris? Kebenaran empiris adalah sesuatu dianggap benar ketika pernyataan dan kenyataan itu sama. Misal kasus Agus tadi, setelah dicek, ternyata Agus tuh rankingnya 0,5, Dek. 0,5, nggak cuma ranking 1, tapi 0,5. Terus dia juara Olimpiade Sains, nggak cuma nasional, tapi antar galaksi gitu, mengalahkan delegasi dari tempat yang lain gitu. Nah, itu artinya apa? Antara pernyataan dan kenyataan itu benar. Nah, inilah empirical truth ini yang kemudian bisa digunakan dalam berpikir kritis dan ketika kamu ada di kelas. Jadi sebisa mungkin ketika kamu menyampaikan sesuatu atau mendapatkan informasi, lakukan yang namanya reality check atau pengecekan di lapangan. Untuk apa? Menemukan kebenaran empiris. Jadi kebenaran empiris itu adalah sesuatu dianggap benar ketika pernyataan dan kenyataan itu sama. Yang berikutnya adalah multifacet truth. Multifacet truth adalah dalam satu keadaan terdapat banyak kebenaran. Kita nggak akan bahas ini, dan yang paling tinggi adalah ultimate truth atau kebenaran hakiki. Ya only God knows gitu, Allahu a'lam bishawab lah ya. Nah, tapi saya mau menyampaikan ke kalian bahwa untuk bisa berpikir kritis, kebenaran yang harus kamu bawa adalah kebenaran empiris. Logis saja tidak cukup, harus empiris. Kamu harus menyatakan sesuatu dan ada pembuktiannya. Atau kamu mendapatkan pernyataan dari orang, harus ada pembuktiannya. Oke? Nah, itulah baru masuk ke dalam level berpikir kritis. Adanya pembuktian dalam pernyataan, atau adanya kebenaran empiris dalam pernyataan. Ini penting sekali, terutama dalam kehidupan akademik ya. Cuma hati-hati deh, kalau kamu dalam kehidupan agama, ini tidak semua bisa dibuktikan, karena pikiran kita tidak nyampe. Dan ini juga hal yang sangat wajar, berarti agama tidak logis. Oh, nggak seperti itu. Contoh, dulu orang berasumsi bahwa bumi mengelilingi matahari, atau matahari yang mengelilingi bumi, tapi kemudian terbantahkan setelah puluhan tahun. Atau misal ya, maaf, agak sedikit bias, dalam tradisi berpikir di Islam, seorang bayi manusia itu dimulai dari nutfah, lalu jadi segumpal daging dan lain sebagainya. Ketika ayat tersebut turun, teknologi kedokteran belum bisa membuktikan. Jadi kita hanya bisa mengimani. Tapi kalau zaman sekarang sudah bisa dibuktikan bahwa memang fasenya seperti itu, baru kita bisa imani. Jadi saya mau mengatakan kepada kalian bahwa walaupun berpikir kritis itu mengajarkan untuk adanya pernyataan dan kenyataan yang linear, tapi tolong dibuka posibilitas bahwa pembuktian itu belum bisa kita dapatkan, terutama dalam agama, karena pikiran kita nggak nyampe. Atau di ilmu pengetahuan juga sama, karena pikiran belum nyampe, fakta belum ditemukan, jadi kita harus terbuka pada kemungkinan bahwa kebenaran empiris mungkin belum bisa dicapai sekarang, oke? Jadi jangan membenturkan berpikir kritis dengan agama ya, karena memang sebetulnya inline saja, cuma masalah pembuktiannya mungkin butuh waktu, oke? Kemudian, kita juga harus mempelajari ada yang namanya kesesatan berpikir. Ketika kamu belajar berpikir kritis, kamu harus menghindari kesesatan berpikir, karena ketika berpikir kritis, kamu harus membuat keputusan. Buat apa keputusannya dibuat? Keputusan dibuat agar kamu bisa membuat tindakan yang tepat.
Oke, maka kamu harus menghindari kesesatan berpikir. Beberapa kesesatan berpikir yang akan saya sampaikan, tidak akan semuanya, adalah satu yang disebut sebagai argumentum ad populum, yang kedua argumentum ad autoritatis, tiga argumentum ad hominem, empat argumentum ad baculum, dan yang kelima adalah argumentum ad misericordiam. Saya akan bahas satu persatu, yang lain mungkin bisa dicari lagi. Nanti akan jadikan PR buat kalian memahami kesesatan berpikir. Sebagai orang yang belajar berpikir kritis, kamu harus menghindari kesesatan-kesesatan berpikir ini. Satu, apa itu argumentum ad populum? Itu adalah sesat berpikir di mana kamu memutuskan sesuatu bukan karena pertimbangan rasional atau pertimbangan ilmiah, tapi lebih disebabkan karena kamu ikut-ikutan. Misal, satu orang beli tas kremes, semua orang pakai tas kremes. Satu orang bolos, semua orang ikut bolos. Kamu pakai tote bag yang ini, semua pakai tote bag yang ini. Nah, ini sering terjadi dalam masyarakat kita. Sukanya ikut-ikutan. Ngalor satu, ngalor semua. Ngidul satu, ngidul semua. Satu orang goyang sesar, semua goyang sesar. Satu orang nyanyi jaran goyang, semuanya jaran goyang, dan seterusnya, dan seterusnya. So, ini menunjukkan kepada kita bahwa ikut-ikutan itu sebetulnya bentuk dari kesesatan berpikir. Tapi, kalau misal ya, teman kamu mengatakan, yuk kita main ke mall. Lalu semua orang pergi ke mall. Kalau kemudian kamu tetap ikut pun nggak apa-apa, selama kamu sudah mempertimbangkan berbagai macam hal secara rasional. Jadi, sesat berpikir itu bisa diukur dari proses berpikirnya, bukan dari hasilnya. Oke? Kalaupun hasilnya kamu tetap pergi ke mall pakai tas kremes, nggak apa-apa kalau emang itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang utuh, bukan hanya simply karena ikut-ikutan. Gandhi pernah mengatakan, don't follow the crowds. The crowds are blind. Jangan ikuti gerombolan karena gerombolan itu buta. Jadi jangan suka ikut-ikutan ya. Berbeda itu nggak apa-apa kok, Dek. Selama kamu punya pertimbangan rasional di dalam perbedaan tersebut, oke? Yang kedua adalah argumentum ad autoritatis. Jadi sesat berpikir dikarenakan kamu buat keputusan yang tidak rasional karena yang menyampaikan adalah orang yang punya authority atau otoritas. Otoritas apa? Otoritas keilmuan semisal, oh, Bapak Ibu guru pasti benar. Enggak juga. Gelarnya kan profesor doktor, PhD-nya 5 kali, masternya 7 kali. Pasti dia benar. Enggak juga. Bisa jadi mereka keliru, oke? Jadi jangan kemudian silau, karena orang ini punya otoritas, dia pasti benar. Karena si yang ngomong gini pasti benar. Hati-hati, karena dalam kehidupan akademik, ini bukan tentang siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Dan kamu harus bisa mengevaluasi informasi. Ini juga hati-hati nanti kalau misal kamu belajar agama, lalu tiba-tiba diperintahkan melakukan hal-hal yang tidak masuk di nalar gitu. Misal, kamu tolong ledakkan itu dong, kamu tolong lakukan ini dong. Ya, kamu harus pakai logika kamu. Jangan karena authority, lalu kamu ikut-ikutan. Sama Bapak Ibu Guru juga di kelas, misal beliau bisa keliru. Ingatkan dengan baik-baik, Pak, Bu, mohon maaf, itu sepertinya teorinya seperti ini. Saya juga sangat mungkin keliru. Jadi, jangan meletakkan kebenaran pada siapa yang ngomong, tapi pada substansinya apa, oke? Agar tidak mengalami kesesatan berpikir, argumentum ad autoritatis. Yang ketiga adalah argumentum ad hominem. Sesat berpikir karena subjektivitas, karena kita nggak suka. Contoh, Ahok itu pernah melecehkan agama, maka semua yang dilakukan dia pasti salah. Nggak boleh. Kesalahan seseorang itu tidak melekat pada dirinya seumur hidup. Jadi jangan menjadi subjektif. Misal aku nggak suka sama si A, maka selamanya dia nggak boleh, maka selama aku nggak suka, pasti dia salah terus. Nggak juga gitu. Jadi jangan subjektif. Ad hominem artinya kamu being subjektif. Aku nggak suka sama Bapak A, Ibu Guru B gitu. Lalu selamanya berpikir, wah pasti beliau pasti salah. Nggak boleh. Itu sesat berpikir deh, oke? Jadi jangan menyerang orangnya. Jangan kebencian yang menjadikan dasar membuat keputusan. Tetap harus pertimbangan rasional. Yang keempat adalah argumentum ad baculum, atau sesat berpikir karena takut akan hukuman. Contoh, ada teman nyontek. Kamu berani nggak bilang, angkat tangan, Pak, nyontek? Nggak mungkin kan? Karena kamu akan dibully satu kelas gitu. Kamu akan dihukum secara sosial. Dewan adat akan bertindak di situ. Kamu akan dimusuhi. Nah, itu sesat berpikir karena takut akan hukuman. Hukuman bisa hukuman apapun lah. Termasuk social pressure itu juga sebuah hukuman. Oke? Yang terakhir yang saya jelaskan, kamu nanti akan cari lagi. Saya akan berikan PR kamu untuk nyari lebih banyak kesesatan berpikir dan contoh praktisnya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ada argumentum ad misericordiam, yaitu sesat berpikir karena rasa belas kasihan. Contoh, pernah kan mendengar kasus nenek Minah yang mencuri kakao atau mencuri sendal itu, kemudian beliau dihukum? Nah, banyak orang mengatakan nenek Minah tidak bersalah. Beliau harusnya tetap dikatakan bersalah karena mencuri adalah bersalah. Tapi kan bisa dibebaskan, kemudian diberikan kehidupan yang layak karena beliau mencuri karena terpaksa. Tapi kadang-kadang karena kita belas kasihan terus ya udah nggak tega deh gitu. Atau ada teman kamu sama pacar kamu, kita putus, terus dia guling-guling di tanah, makan batu gitu, terus nangis-nangis, oh nggak tega. Nah, itu argumentum ad misericordiam. Kadang kalian juga menggunakan cara semacam ini. Semisal, kamu terlambat sekolah karena kamu bangun kesiangan. Lalu ditanya sama Bapak Ibu Guru, kenapa anak kamu terlambat? Loh, saya terlambat karena
tadi motor saya bocor, kasihan saya gini-gini. Nah, itu kamu sedang mencoba menyesatkan orang lain dengan rasa belas kasihan. Jadi itu juga sesat berpikir deh. Kamu ketika memahami argumen misericordia, jangan menyesatkan orang lain dengan rasa belas kasihan, jangan juga jadi korban kesesatan ini karena orang membangun rasa belas kasihan ke kamu. So, ini harus kamu pahami ya. Lalu ada hal yang lain lagi, kamu bisa cari. Nanti PR kamu adalah saya akan minta kamu mencari lebih banyak lagi kesesatan berpikir. Saya minta kamu mencari 10 jenis kesesatan berpikir dan contoh-contohnya di luar yang sudah saya jelaskan ya, di luar argumentum ad populum, argumentum autoritatis, argumentum ad hominem, argumentum ad baculum, dan argumentum ad misericordia. Jadi berpikir kritis juga meminta kamu untuk kemudian menjauhi yang namanya kesesatan berpikir. Ini beberapa contoh kesesatan berpikir. Coba kamu cari ya. Ini adalah homework kamu. Nanti selain mencari 10 jenis yang lain, ini adalah homework kamu. Kerjakan ini. 1. Misal ya, ada pernyataan ini. Dewan ini percaya bahwa, ini untuk anak debat jadi masih pakai kata dewan ini. Dewan ini percaya bahwa Indonesia harus bergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN karena semua negara ASEAN telah bergabung ke dalam MEA. Apabila Indonesia tidak bergabung, maka Indonesia akan dikucilkan. Cari kesesatan berpikirnya apa di situ, oke? Yang kedua, kejahatan oleh anak yang berusia di bawah 18 tahun harus dimaafkan dan tidak boleh dihukum. Menghukum anak merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, sehingga kita akan menghapuskan pemidanaan pada anak. Cari di situ, apa kesesatan berpikirnya, oke? Yang ketiga, berdasarkan penelitian Universitas Harvard pada tahun 2015, ditemukan bahwa horoskop atau rasi bintang yang menaungi seseorang akan berpengaruh pada sifat atau kepribadian orang tersebut. Oleh karenanya, menerapkan seleksi pekerjaan dengan basis horoskop dapat dibenarkan. Ini sesat berpikir yang mana? Yang keempat, kami meyakini bahwa remaja belum cukup rasional dan mampu membuat keputusan yang tepat, sehingga Dewan ini menyesalkan keikutsertaan mereka dalam pemilu. Ini juga kesesatan berpikir yang mana? Kamu cari ya, this is your other homework. Oke, yang kelima, kami menolak wacana Ahok untuk menjadi menteri, karena Ahok pernah melakukan penistaan agama sehingga semua yang dilakukan adalah salah. Tadi sudah kita bahas yang nomor ini, jadi ini nggak perlu dikerjakan ya yang ini. Yang tadi, yang 4 tadi di awal, tolong dikerjakan. Itu jenis kesesatan berpikir yang mana ya? Oke, jadi sebetulnya critical thinker itu siapa? Critical thinker itu kayak bagaimana? Orang menguasai berpikir kritis itu ketika apa? 1. Critical thinker adalah orang yang, ini ciri-cirinya dek, biar kamu bisa masuk ke abad 21 dengan kemampuan berpikir kritis. 1. Jujur pada dirinya sendiri. Jadi termasuk ketika kamu nggak paham, kamu juga harus ngomong, Bu, Pak, saya nggak paham. Itu berpikir kritis gitu, jujur pada dirinya sendiri. Acknowledging their limitations and challenged by problems. Mengakui kelemahannya dan tertantang oleh masalah. Ini penting sikap semacam ini di kelas. Jujur, kalau kamu disuruh di kelas, nah kamu paham belum? Ngomong, kalau belum paham, saya belum paham, Bu. Jangan bilang, saya sudah paham, tapi nanti harus nyontek karena bingung gitu. Jangan, nggak usah malu, karena banyak dari kalian tuh suka malu kayak, wah pura-pura tahu aja deh daripada malu, nggak apa-apa. Maka kita belajar berpikir kritis yaitu dengan salah satunya jujur pada kelemahan kita ketika kita belajar, oke? Yang kedua, curious and open-minded. Selalu ingin tahu dan berpikiran terbuka. Artinya apa? Ada hal yang belum kita ketahui, jangan sok tahu. Oh, pasti saya benar. Enggak. Kadang kita salah. Maka kita harus terbuka dengan kritik ya. Oke? Dan selalu ingin tahu. Objektif. Objektif itu mendasarkan segala hal pada pembuktian yang konkret. Oke? Empiris tadi loh, Dek. Jangan asal mengucapkan sesuatu tapi tidak ada pembuktiannya. Harus objektif. Objektif itu juga artinya tidak subjektif. Subjektif ada, saya akan percaya sama kamu karena kamu teman saya. Itu subjektif. Kalau objektif itu mendasarkan kebenaran pada data dan fakta yang ada, yang dibawa oleh siapapun itu. Oke? Kemudian, mencari kebenaran bukan self-acknowledgement. Mencari kebenaran bukan pengakuan. Kalau kamu mencari kebenaran, kamu akan siap menyalahkan dirimu sendiri. Misal kamu lagi presentasi nanti di kelas, lalu dikasih masukan, Agus, itu kamu salah, ada bukunya gini-gini-gini, statementnya gini-gini. Jangan mengatakan, enggak, saya pasti benar. Enggak bisa. Kamu harus mengakui, oh iya, terima kasih gitu. Toh ketika kamu mengakui ketika kamu salah atau keliru itu tidak membuat teman-teman kamu kemudian nilai kamu, waduh kamu kok nggak terlalu pintar ya? Enggak. Orang akan justru menghormati ketika kamu mengakui ketika membuat kesalahan. Yang terakhir adalah skeptical and self-critical. Skeptis dan kritis pada diri sendiri. Skeptis itu apa, Dek? Skeptis itu nggak gampang percaya. Skeptis itu suudzon. Suudzon boleh? Boleh. Tapi di ilmu pengetahuan ya, jangan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kamu tahu nggak yang menemukan hukum gravitasi? Isaac Newton. Isaac Newton menemukan dengan cara apa? Waktu itu dia lagi tidur-tiduran, ada apel jatuh, tuk gitu. Jatuh kan? Kalau kemudian Isaac Newton itu husnudon, berpikir positif terus, apel jatuh, oh ya udah itu sudah takdir Tuhan bahwa apelnya akan jatuh. Tapi kan Isaac Newton nggak kayak gitu. Dia suudon, loh kok jatuh, kok bisa? Dia teliti akhirnya, oh ternyata ada gaya gravitasi.
Itulah ilmu pengetahuan hanya akan berkembang kalau kamu sikapnya skeptis. Skeptis itu nggak gampang percaya. Misal kamu nyari, loh matahari kok terbit dari timur ke barat? Ya udah jalannya begitu. Tapi kan skeptis. Oh iya, Bo, kita cek dong. Akhirnya ketemulah ilmu tentang astronomi dan lain sebagainya. Jadi kita harus skeptis. Misal COVID-19 meninggal, oh sudah takdir, oke, selesai, tidak ada pencarian lagi. Meninggal itu takdir iya, tapi penyebab meninggal harus dicari tahu. Nah, orang yang berpikir kritis akan nyari tahu, kok bisa meninggal? Oh, COVID-nya kenapa? Ini. Nah, maka sikap seorang critical thinker itu bukan gampang percaya, tapi skeptis. Kalau kamu dikasih tahu sesuatu lalu tiba-tiba langsung percaya begitu aja, itu namanya positivistic. Positivistic itu dalam ilmu pengetahuan itu membunuh pengetahuan, karena dikasih tahu apapun ya udah. Nah, problemnya adalah selama ini kita terbiasa atau terhabituasi untuk kemudian berpikir positivistik. Misal, di kelas, Bapak Ibu guru menyampaikan ini, oh ya udah percaya aja gitu. Padahal kamu nanya tuh boleh loh, kamu nanya boleh. Mungkin berdebat dengan cara yang baik, menyampaikan perbedaan opini juga sangat boleh. Jadi jangan positivistik, jangan menerima gitu aja. Jangan taklid buta kalau bahasa agamanya. Ya pokoknya ngomong apapun, ya aja. Nah, itu nggak berpikir kritis. Harusnya, Dek, ketika ada informasi datang ke kamu langsung bertanya, aha, masa sih? Ya nggak sih? So, you need to questions. Jangan cuma accept begitu aja. Kamu harus pertanyakan, lalu kamu cari tahu, baru kamu membuat kesimpulan atau keputusan, oke? Itu ciri-ciri critical thinker. Nah, berikutnya adalah, ini ada beberapa kata-kata kunci dalam berpikir kritis. Satu, critical thinker itu harus skeptical atau tidak mudah percaya ya. Jadi jangan kalau dapat informasi apapun, apalagi dari media, apalagi dari internet, yang tidak terverifikasi kebenarannya, langsung kamu telan mentah-mentah. Mau bisa kena hoax, dan hoax itu berbahaya. Bahkan bisa sampai menimbulkan konflik, oke? So, kamu harus hati-hati dengan yang namanya hoax ya. Yang kedua adalah objektif. Objektif itu mendasarkan pada fakta. Bukan karena saya tidak suka sama dia, maka dia pasti salah. Enggak, tapi buktinya yang mana, oke? Di kelas juga sama, oh karena beliau itu PhD-nya 5 kali, maka saya pasti percaya, pasti benar. Enggak juga, kamu harus mendasarkan pada fakta. So, objektif. 3, berpikirnya harus radikal. Jangan salah paham. Radikal itu artinya mendasar atau mengakar, dari kata dasar radik. Jadi orang yang radikal itu pasti pemikirannya mendasar, pemahamannya dalam, bukan radikal yang ada di TV-TV yang disalahartikan radikal adalah begini. Misal belajar agama, kalau orang belajar agama, kalau radikal pasti jadi melakukan kekerasan. Enggak loh, justru kalau radikal dia menemukan esensi pelajaran dalam agama itu adalah bagaimana mencintai semua makhluk gitu. Jadi kalau radikal itu harusnya malah penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kebaikan kepada orang lain. Itu radikal, mendasar, mendalam. Jadi nggak cuma di permukaan. Maka critical thinker itu harus literate, harus punya literasi, harus mencari informasi, membaca lebih mendalam, dan seterusnya. Lalu, critical thinker juga punya ciri-ciri berpikir out of the box. Out of the box tidak melakukan cara-cara dengan cara yang konvensional. Dia mencari hal-hal yang berbeda dari orang yang lain. Ya enggak, terus kamu naik sepeda motor menghadap ke belakang itu juga kayak gitu juga. Tapi benar-benar punya cara-cara kreatif. Dan nanti akan dibiasakan kalau kita sudah belajar soal berpikir kreatif. Contoh, saya akan kasih contoh bagaimana out of the box will works in your life. Kalau kemudian, maaf, saya memberikan kalian semua sepotong kotoran ayam. Oke, lalu itu kotoran ayam kan ada 2 jenisnya tuh, yang bentuknya solid, yang satu lagi yang bentuknya cair, yang creamy itu deh, yang mirip sama sambal lotes itu. Nah, saya kasih yang creamy itu ke kalian. Saya minta kalian buat ide bisnis. Bagi orang biasa, mungkin dia mengatakan, ini jijik banget sih, ngapain ngomong beginian gitu, ya kan? Atau bagi orang yang lain yang sedikit kreatif, oh ya, saya akan membuat pupuk. Well, semua orang sudah membuat pupuk dari kotoran ayam. Tapi kalau kamu berpikirnya kreatif, out of the box, kamu melihat masalah ini sebagai peluang. Contoh, kamu literate nih, kamu tahu bahwa salah satu kontributor terbesar dalam pemanasan global itu adalah gas metana dari peternakan, dari kotoran-kotoran termasuk kotoran ayam itu. Oke? Kontribusinya sangat signifikan. Yang kedua, kamu juga akan melihat ini kotoran ayam menjadi bentuknya seperti ini, artinya ayamnya diare. Kenapa ayamnya diare? Kamu cari itu. Akhirnya apa? Ide bisnis saya adalah, saya akan membuat formula makanan yang memastikan ayam-ayam tidak diare. Dampaknya apa? 1, secara ekonomi, peternak ayam akan terbantu, karena produktivitasnya akan meningkat. 2, baunya tidak menyebar kemana-mana. 3, ini mengurangi kontribusi peternakan pada global warming. Nah, itulah bagaimana orang yang berpikir out of the box akan melihat problem sebagai sebuah opportunities. Dan opportunity-nya juga berbeda sama orang-orang. Kalau berpikir konvensional, jadi pupuk aja. Atau kamu cuma mengatakan, jorok gitu, selesai. Tapi enggak, kalau kamu bisa berpikir out of the box, it's going to help you a lot in your future.
Kemudian, critical thinker juga akan menggunakan helicopter view. Jadi dia tidak akan single-minded cuma dari perspektif dia. Dia melihat dari berbagai macam sudut pandang. Oh, dia berpikirnya gini, dia berpikirnya gini. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa pandangan kamu itu selalu yang paling benar. Kita sudah belajar kan tadi teori nilai. Value are shifted. Nilai itu berbeda. Jadi perspektif orang itu banyak. Critical thinker harus mempertimbangkan semua perspektif itu sebelum membuat keputusan. Ini penting, karena banyak sekali konflik terjadi karena merasa dirinya paling benar. Ya sudah, pokoknya begini saya paling benar, yang lain ngekos, yang lain salah gitu. Nah, this is dangerous, karena kamu hidup dalam negara yang sangat diverse. Kalau kamu tidak berpikir kritis dan selalu merasa dirimu paling benar, tidak mau pakai helicopter view, yang terjadi adalah banyak terjadi konflik, dan itu sangat buruk untuk masa depan kita, oke? Yang berikutnya adalah open-minded. Open-minded artinya terbuka dengan segala kemungkinan. Jadi jangan never say never kalau kata Justin Bieber ya. Jadi jangan kemudian kamu, oh enggak deh, pokoknya enggak. Pokoknya begini. Nah, ini juga sangat buruk. Ini juga belakangan banyak sekali muncul ya, orang-orang dengan pikiran yang close-minded. Dia tidak ingin mendengar orang lain, dia sudah keliru nggak mendengar orang lain. Ini berbahaya ya, Dek ya. Kamu harus mulai mendengar orang lain, oke? Kamu dengarkan orang lain, kamu cerna baik-baik, kamu cari pembuktiannya, kamu baru membuat keputusan, baru kemudian bersikap. Jangan buru-buru bersikap dan merasa no, tapi kamu harus maybe. Well, biar aku cari tahu. Mungkin kamu cari tahu dulu, baru kamu bikin keputusan. Lalu yang terakhir adalah critical thinker itu juga self-critical. Self-critical, jadi kritis itu bukan guna menyerang orang, tapi yang diserang pikirannya sendiri. Misal, aku jadi ketua OSIS nih. Wah, itu gebetanku tak jadiin sekretaris satu deh. Nah, itu kamu harus self-critical. Oh, saya sedang berbuat tidak fair. Saya sedang melakukan nepotisme, saya curang, dan sebagainya. Jadi harus kritis. Misal, kamu membuat satu paper, kayak saya tadi bilang. Oh, saya membuat perspektif, tapi dari perspektif saya. Ya, sampaikan, mungkin saya bias. Jadi, self-critical itu kritis pada diri sendiri. Oke? Mencari tahu jikalau dia membuat kesalahan. Jadi, kayak, jangan merasa dirimu bersih dari kesesatan berpikir. Jadi, self-critical. So, itu kata-kata kuncinya. Skeptis, objektif, radikal mendalam berpikirnya, out of the box, helicopter view, kemudian open-minded, dan self-critical. Oke? Nah, bagaimana cara bisa melakukan hal-hal tersebut? Satu, kalau kamu pengen skeptical, yang harus kamu lakukan adalah lakukan reality check. Misal, orang mengatakan A, jangan langsung dibeli. Jangan langsung, oh iya, that's true. Iya, aku percaya. Wah, bener banget, bro. Jangan. Cek dulu kenyataan bagaimana. Cari pembuktian ilmiah, cari data, dan lain sebagainya. Yang kedua, objektif. Harus mendasarkan diri pada pembuktian. Tiga, radikal. Radikal atau mendalam hanya bisa dicapai kalau kamu punya literasi. Lah, bagaimana berpikir mendalam? Baca aja nggak pernah kok. Nyari tahu aja nggak pernah, oke? Dan saintifikasi, jadi harus ada literasi dan saintifikasi. Besok bersama Ibu Utari, kamu akan diajari bagaimana literasi sains. Itu penting sekali buat kamu. Kemudian out of the box, ya berpikirlah kreatif, bebaskan pikiran kamu, jangan kemudian membendung pikiran kamu. Ini juga mungkin terkait dengan sistem pendidikan kita ya. Kadang-kadang di sekolah itu kita jawabannya tunggal. Kalau nggak sesuai dengan kunci yang ada di buku, salah. Padahal kan jawaban bisa berbagai macam, oke? Atau kamu terbiasa dengan pilihan ganda A, B, C, sehingga pilihannya tertutup. Maka sebetulnya yang paling bagus adalah orang meminta kamu berpendapat. Nah, kamu bisa belajar berpendapat, kalau tertarik nanti bisa ikut ekskul debat ya, ketemu saya, oke? Nah, kemudian ada helicopter view. Kamu berpikirnya meluas, jangan cuma dari sudut pandang kamu aja. Lalu open-minded bisa diciptakan kalau kamu berpikir terbalik. Selalu berpikir terbalik. Misal, saya mau ke utara karena utara itu bagus. Tolong pikirkan satu hal lagi. Apa jeleknya utara? Jadi selalu mengkomparasi. Ini bagus, ini jelek. Jadi jangan pernah berpikirnya cuma satu, tapi berpikirlah terbalik, oke? Yang terakhir adalah self-critical. Kritis pada diri sendiri hanya bisa dicapai kalau kamu berintrospeksi, bermuhasabah, oke? Jadi biar apa? Biar terbebas dari kesesatan berpikir, biar terbebas dari niat-niat yang buruk, dan seterusnya, dan seterusnya. So, ini bagaimana cara kita melatih berpikir kritis, oke? Selanjutnya, relevansi berpikir kritis dengan abad 21. Dikarenakan abad 21 ini banjir informasi, Dek, maka kamu penting sekali untuk punya kemampuan berpikir kritis, oke? Kalau kamu tidak mampu kemudian berpikir kritis, maka yang terjadi adalah sangat berbahaya, karena tidak terbiasa mencerna informasi. Kayak tadi saya bilang, banyaknya hoax, banyaknya ujaran kebencian, bahkan ajakan untuk melakukan hal-hal yang keliru, terorisme, pornografi, kekerasan, dan lain sebagainya. Dengan exposure media yang begitu banyak, dan dengan kekuatan media dalam membentuk pikiran kita, dan nggak ada filternya sama sekali, nah bahaya tuh, itu bisa jebol tuh. Maka kamu harus punya kemampuan berpikir kritis, dan itu akan jadi benteng kamu agar kamu bisa bertahan di abad 21, oke? Berikutnya adalah kita akan menyimpulkan, kesimpulannya adalah
tolong selalu pertanyakan. Ketika ada informasi datang ke kamu, jangan serta-merta langsung kamu percaya, jangan serta-merta langsung kamu beli, oke? Tapi kamu harus pertanyakan terlebih dahulu, ini sebenarnya apa? Jadi kesimpulannya adalah sederhana. Di kelas berpikir kritis, tadi kita sudah belajar ya, bahwa dalam hidup kita ada nilai-nilai yang dikonstruksikan, oke? Hukum nilai, kamu harus tahu dulu bahwa value are constructed, nilai itu dikonstruksikan, dan tidak semua yang dikonstruksikan itu benar, dan tidak juga semua salah, tapi harus dipertimbangkan ulang terlebih dahulu. Dua, value are shifted, konstruksi nilai setiap individu itu berbeda. Jangankan sama individu lain di sekolah, sama saudara sekandung aja berbeda. Kamu sukanya belajar ini, dia suka ini, itu sudah difference of value, perbedaan nilai. Maka sangat mungkin terjadi konflik kalau kamu tidak mencoba memahami value orang lain. Maka kamu harus bisa memahami value orang lain. Setidaknya berempati, memahami cara pandang dia bagaimana. Yang ketiga, values are deconstructed. Nilai yang kita pegang dan sudah ditanamkan di keluarga, di sekolah, itu bisa terdekonstruksi loh sama value yang lain, yang bisa jadi lebih buruk atau bisa jadi lebih baik. Maka kamu harus betul-betul hati-hati, karena proses dekonstruksi nilai ini, terutama oleh media, itu berjalan dengan tidak terasa. Karena kamu terbiasa nyontek semisal, ya lama-lama jadi orang nggak jujur. Karena terbiasa main games yang penuh dengan kekerasan, ya lama-lama kamu jadi individu yang violent. Diam-diam jadi orang yang penuh dengan kekerasan. Karena kebanyakan terekspos oleh pornografi, kamu menjadi pelaku kejahatan seksual. Ini tidak terasa sama sekali. Yang keempat adalah values are reconstructed. Nilai itu terrekonstruksi ulang. Memahami ini penting karena nilai, value adalah dasar dari perspektif. Perspektif menjadi dasar dari belief system menjadi dasar dari tindakan. Maka kalau pengen memperbaiki tindakan orang, yang diperbaiki adalah value-nya atau nilainya, oke? Jadi itu kenapa memahami soal teori soal value. Yang kedua adalah memahami agen nilai. Ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat, dan agen yang keempat di revolusi 4.0 adalah media. Hati-hati betul, karena agen keempat ini sangat efektif dalam menanamkan nilai dalam dirimu. Dan itu biasanya tidak terasa sama sekali. So, hati-hati. Bahkan ketika kamu konsumsi sebuah lagu, lagunya ngajak kamu sedih terus, ya lama-lama kamu akan jadi sedih, oke? Atau lagunya penuh dengan kekerasan, ya lama-lama jadi kekerasan. So, hati-hati soal media ini. Karena media tidak pernah bebas kepentingan, media selalu punya kepentingannya. Tidak semua kepentingan media itu buruk, oke? Tapi tidak semua kepentingan media juga baik. Yang penting bagi kita adalah ketika ada nilai yang ditanamkan oleh media, hati-hati. Kamu harus bisa memfilter ini. Kamu juga sudah belajar teori tentang behaviorisme atau perilaku. Tadi soal Pak Pavlov dan Pak Watson, kamu bisa baca lebih detail lagi tentang itu. Intinya adalah habituation create karakter. Pembiasaan itu menciptakan karakter. Kamu harus hati-hati dengan pembiasaan-pembiasaan yang kamu miliki. Yang berikutnya, kamu juga harus menghindari yang namanya fallacy of thoughts atau kesesatan berpikir. Karena kesesatan berpikir ini akan berbahaya kalau kamu buat keputusan dengan menggunakan kesesatan berpikir. Lalu kita juga sudah membicarakan tentang ciri-ciri critical thinker. Itu seperti apa? Tadi ada skeptical, think out of the box, helicopter view, dan lain sebagainya. Lalu kita juga sudah membicarakan tentang teori kebenaran. Ingat, yang dicari dalam berpikir kritis adalah kebenaran empiris. Kebenaran yang berdasarkan pada fakta dan pembuktian, oke? Bukan hanya sekedar, ya udah katanya begini. Enggak, tapi harus ada fakta dan pembuktian. Kita juga sudah membicarakan tentang jenis-jenis kesesatan berpikir. Nah, kesimpulannya, sebetulnya critical thinking itu apa sih? Critical thinking itu sederhananya gini, deh. The ability to analyze, criticize, and advocate ideas. Atau kemampuan untuk analyze, menganalisis. Tadi sudah belajar yang tadi, level pembelajaran menganalisis, analyze. Oke, criticize, mengkritisi atau mengevaluasi, dan advocate ideas, dan mengadvokasi ide, memperjuangkan ide. Itu yang pertama, definisi pertama. The ability to analyze, criticize, and advocate ideas. Dua, to reason inductively and deductively, untuk menjelaskan baik secara induktif maupun deduktif. Oke, dan untuk mencapai sebuah kesimpulan atau konklusi yang berdasarkan pada pembuktian-pembuktian yang tidak ambigu dan tidak dicampur oleh kesesatan-kesesatan berpikir. Oke? Jadi intinya adalah berpikir kritis adalah berpikir proses membuat keputusan yang di sana yang di sana bersih dari kesesatan berpikir, yang di sana ada pembuktian-pembuktian dasar, ada analisis, ada evaluasi, ada penciptaan advokasi ide dan lain sebagainya. Jadi, jangan ujuk-ujuk membuat keputusan. So, kesimpulan ini menutup dari sesi saya. Yang kedua, yaitu sesi berpikir kritis. PR untuk kalian dalam sesi ini adalah, satu, tadi kan ada 4 jenis, 4 example, 4 contoh yang saya sampaikan tuh. Kamu harus bisa identifikasi, kasus pertama, itu kesesatan berpikir apa, kedua, ketiga, keempat. Ada 4 tadi. Yang kedua, PR kedua dalam sesi ini adalah, saya minta kamu mencari 10 jenis kesesatan berpikir yang lain, yang belum dijelaskan. Tadi yang sudah dijelaskan baru argumentum ad populum, argumentum misericordia, argumentum ad baculum, argumentum autoritatis, dan satu lagi argumentum ad hominem. Sisanya kamu bisa cari. Ketik saja kesesatan berpikir atau fallacy of thoughts. Dan kamu harus menghindari kesesatan berpikir ini, dan
Berpikir kritis sangat penting di abad 21 agar kamu terhindar dari berbagai macam hal negatif yang ada terutama di dalam media dan terutama dalam kehidupan sehari-hari juga, agar kamu bisa membuat keputusan yang lebih rasional. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi yang lain membicarakan 4C berikutnya. Kita masih akan belajar tentang creativity, kita akan belajar soal communications atau public speaking, dan mungkin collaborations kalau masih ada waktu. Oke, sampai jumpa. Bye.